Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. I've got the moves like a girl. Oh, sometimes I get a good feeling. I got a feeling. I said you're holding back. She said shut up. We're gonna die young. He was a boy, she was a girl. You don't know you're beautiful. Adik-adik sekalian bisa memanggil kakak dan Kak Evi. Kakak Cantika aja ya. Baik, mungkin materi yang pengen kami bahas yaitu tentang bullying. Ya kan, pasti di sini pasti di luar atau di mana itu kan pasti banyak kan kita dengar berita-berita tentang bullying kan. Tahu bullying apa? Tahu. Apa bullying? Apa itu bullying? Korban. Kayak mana contohnya? Bertengkar terus apa lagi? Ya, betul. Nanti di sana semua, di sini akan dibahas nih apa aja tuh tindakan bullying atau contoh-contoh bullying gitu kan, atau pengertiannya. Nah, baik, mungkin kakak akan membahas nih pertama tentang pengertian dari bullying. Bullying tadi kan udah dibilang, tadi ada penindasan kan. Nah, bullying itu berasal dari kata bully. Bullying itu atau penindasan adalah perilaku agresif atau negatif yang berusaha untuk mengintimidasi yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok untuk menindas yang satu, ya kan? Nah, lanjut pada Kak Riri ada yang membahas tentang penyebab bullying. Penyebab bullying itu kan yang kita tahu itu penyebabnya ada terdiri dari dua sisi. Ada dari sisi korbannya dan ada juga dari sisi yang melakukan korban. Ya. Nah, yang kita perlu ketahui penyebab bullying dari sisi korban ini itu dapat kita ketahui dari penampilan fisik, masalah yang terdapat di dalam keluarganya, dan juga dari perceraian orang tua, ada juga terlihat dari orang-orang yang lemah, kemudian tidak mudah bergaul. Nah, itu merupakan suatu penyebab orang-orang bully. Nah, dari sisi ada pula dari sisi yang melakukan bullying. Nah, itu terdapat dari misalnya orang itu memiliki masalah pribadi kan. Nah, itu menyebabkan dia melakukan bullying. Ada juga dari dia pernah menjadi korban bullying. Nah, makanya ia melakukan bullying tersebut kan. Nah, kemudian ada juga seseorang ini yang melakukan bullying ini karena ia itu merasa iri kepada orang yang bullying. Jadi ia melakukan bullying. Akhirnya itu karena ia ingin mencari perhatian. Nah, orang bullying ini bisa juga karena ia merasa tidak diperhatikan di rumahnya kan, tidak diperhatikan sama orang tuanya atau tidak diperhatikan sama teman-temannya. Nah, itu menyebabkan dia bullying. Dari yang kita ketahui penyebab bullying itu kan kita sudah mengetahui nih apa saja tadi penyebab dari bullying kan. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa tadi yang dari sisi korbannya? Ya, kesalahan mental. Ya, itu kan. Ya, setelah kita ketahui dari sisi korbannya, kita tidak boleh itu misalnya kita ini melihat teman kita ada penampilan fisiknya yang kurang baik kan, kita
dapat menyebabkan bullying. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kembali oleh Kakak Sintika. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang bentuk-bentuk dari bullying. Bentuk-bentuk dari bullying itu kan ada 3 nih, bentuk fisik, bentuk verbal, bentuk sosial gitu. Nah, fisik ini kayak mana? Apa fisik? Menurut adik-adik semua, apa tuh bentuk fisik? Yang ada pada fisiknya kayak bullying kan gitu. Nah, bullying fisik itu tindakan penindasan terhadap fisik seperti menendang tadi kan, memukul, dan juga mendorong atau menampar. Nah, itu nggak boleh tuh, itu bagian fisik tuh. Bullying pada fisiknya, ya kan? Ya, tuh, injak kaki juga. Itu juga penindasan bullying kan? Pokoknya yang menyakiti fisik kita, tubuh kita gitu. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, lanjut itu ada verbal. Verbal itu apa? Tahu verbal? Nggak tahu. Itu tuh bentuk kata-kata, ya kan? Nah, tindakan penindasan terhadap mental atau jiwa seseorang melalui kata-kata. Contohnya kayak kita tuh dibilangin, "Ih, kamu jelek." Itu bully kan? Itu walaupun kita berpendapat dia itu jelek, ya udah, nggak usah diungkapkan karena itu bakal menyinggung hati seseorang dan menyakiti hati seseorang gitu. Nah, itu dia kata-kata seperti tadi menghina juga, menghina, menjuluki. Misalnya menjulukinya kayak mana? Maksudnya dia anak yang apa nih namanya? Anak yang dia diam aja kayak apa? Ya kayak anak introvert kan, dia diam aja. Ngapain sih kamu diam aja gitu. Nah, itu juga bentuk bullying kan. Kalau ia maunya bilang baik-baik aja, yuk kita rangkul sama-sama temannya yang bullying tadi. Terus ini kita main sama-sama, ya kan? Nah, itu dia, itu bullying verbal ya. Nah, bullying sosial itu adalah tindak penindasan bersifat mengisolasi dan memisahkan atau mengasingkan kayak udahlah nggak usah teman sama dia gitu. Itu sosial kan, itu misalnya sendiri nggak usah teman sama dia, gagal lah. Itu adalah bentuk bullying juga tadi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada efek buruk dari bullying yang bakal dijelaskan oleh Kak Rita tadi. Bentuk bullying itu ada yang dari bentuk fisik, itu seperti kekerasan, itu kan seperti menunjuk teman, itu termasuk dari bullying tadi kan. Ada juga bullying verbal sama bullying sosial. Nah, efek buruk dari bentuk-bentuk bullying itu ada juga seperti kayak melakukan bullying verbal kan, seperti kita ngomong teman, kata-kata kasar kan kepada teman. Nah, itu akan menyebabkan teman kita itu akan menimbulkan sakit hati. Ini masalah pada kesehatan orang-orang yang dibully ini. Kemudian efek buruk dari bullying ini juga akan mengalami masalah pada kesehatan fisiknya. Seperti pada bullying fisik tadi kan ada yang menunjuk temannya, ada yang ikut temannya. Itu akan menyebabkan masalah kesehatan pada fisik orang tersebut. Selanjutnya juga mengalami efek buruk pada performa akademisnya. Teman-teman tahu akademis itu apa? Sekolah. Ya, masalah pada pendidikannya. Misalnya seperti orang-orang yang mengalami bullying ini kan, yang menjadi korban bullying ini, pasti dia akan menyendiri. Itu juga akan mengalami akan melamun. Nah, itu akan menyebabkan kurang fokus dalam belajar. Menyebabkan performa dalam belajar itu menjadi berkurang. Kemudian dari terhadap pelaku itu akan menyebabkan berpotensi terlibat dalam kekerasan jika ia sudah dewasa
mendapatkan teman, bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya, dengan masyarakat. Baik, selanjutnya itu ada cara mengatasinya ya, cara mengatasi bullying ini. Ada nih beberapa cara mengatasi bullying tadi. Nah, mungkin tindakan yang pertama untuk mengatasi bullying ini, mungkin orang yang dibully ini bisa bercerita kepada orang tuanya, jangan berdiri. Cerita aja, misalnya ini datang bilang ke mama gitu kan, atau orang papa gitu kan, atau orang tua lah, orang tua kita gitu kan. Ini aku dibully nih di sekolah atau di mana gitu. Nanti orang tua kita tuh bakal melapor ke sekolah gitu kan. Yang kedua itu tuh mungkin bisa nih apakah penindasan apa itu kita sebagai siswa itu mungkin kita tuh mengabaikan penindasan tersebut dan jauhi bullying tersebut, tindakan bullying itu. Nah, yang ketiga mungkin tingkatkan rasa percaya diri dan keberanian kita tuh tingkatkan lagi. Ngapain kita takut sama orang ya kan? Ya kan? Ngapain kita takut sama orang? Kita sama-sama makan nasi, gitu kan? Ya kan? Takut sama teman-temannya, ya kan? Nah, yang keempat itu bicara kepada si pelaku bahwa yang dia lakukan itu berbahaya nih, bilang nih, misalnya ada nih teman kita yang melakukan bullying kepada teman kita misalnya, kita bilang ini nggak boleh kayak gitu, itu nggak baik gitu. Terus kita bicarakan sama-sama, kita ajak sama temannya sama-sama gitu, nggak usah kita bully. Nah, ada juga yang kelima itu mungkin kita bantu nih teman kita yang menjadi korban tadi. Kalau kita misalnya kita takut juga nih untuk takut kita yang dibully gitu kan, nah ya udah kita mungkin kita bisa melaporkan kepada guru atau orang tuanya, itu sebagai tindakan kita sebagai teman yang dibully tadi, yang teman yang dibully gitu. Jangan kita diam aja, jangan kayak setan bisu aja gitu. Kita harus bilang ke sekolah, kan ada nih banyak kan teman-teman kita juga apa, sama-sama nih kita aja tuh kayaknya si A tuh dibully deh gitu kan. Jadi ya udah kita sama-sama untuk bilang ke guru, ke orang tua si yang dibully tadi gitu. Dan juga kita berusaha juga nih dulu untuk bilang nggak boleh kayak gitu, itu tindakan yang nggak baik, itu tindakan bullying gitu, ya kan? Lanjut itu ada peran orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam bullying ini. Peran orang tua, sekolah, dan masyarakat itu memiliki peran penting dalam ketika kita beri dulu edukasi kepada para siswa, misalnya seperti yang kakak kesehatan kepada orang yang menjadi korban bullying. Nah, solusinya kita tuh harus stop dengan bullying ini. Dimanapun itu, nggak usah kita merendahkan orang, nggak usah kita berbuat negatif sama orang yang jahat. Kita sama-sama positif, merangkul gitu kan. Nah, stop bullying ini, tumbuhkan kesadaran mulai dari diri sendiri dan lingkungan sekitar. Oke? Pertanyaan dulu atau gimana Kak? Di sini ada yang ingin bertanya nggak tentang bullying ini? Kita kan bisa ngasih pendapat atau ngasih solusi kepada adik-adik. Gimana? Ada nggak? Ayo. Ayo tanya. Dapat reward nih. Yang bisa menyimpulkan. Ya, yang bisa menyimpulkan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo kita belajar yang baru-baru. Nggak bakal dibully kok. Ayo. Iya. Ayo, ada? Ada, ayo. Kita tuh tumbuhkan tingkat percaya diri kita. Tadi kan ada di luar kan, ngapain kita takut? Ayo, jangan.
Itu yang cowok tuh kayaknya Ada nih yang udah di depannya